25, harinya Rabu ya. Masuk 10R ya. 2 miliar 10R baru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viral video seorang pria dengan tumpukan uang baru senilai 2 miliar rupiah di sebuah ruko kawasan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Warga Bangil bernama Wildan ini pun menjadi sorotan setelah unggahannya menghebohkan media sosial lewat akun TikToknya Wildan Uang Baru. Ia menawarkan jasa penukaran uang di sejumlah kota tanpa batasan jumlah dengan biaya tertentu mulai dari pecahan Rp1.000 hingga Rp20.000. Jasa tukar uang ini pun menarik minat warga. Bahkan ada juga warga yang sudah berlangganan menukar uang pada Wildan. Yang 2.000, 13.000 jasanya. Yang 5.000 jasanya 15.000. Tiap tahun biasa ke sini ya? Memang jarang ke bank atau gimana, Mbak? Memang jarang. Sing 10.000, Mbak? Pernah. Soalnya yang 2.000 sama 5.000. Wildan menyebut bisnis jasa penukaran uang ini adalah usaha musiman yang sudah berjalan sejak 5 tahun lalu. Sementara itu, uang baru yang ia peroleh bukan berasal dari orang dalam. Sebelumnya itu sudah saya terkenal kalau uang baru ya. Saya udah usaha ini musiman saya ya. Ya ada 5 tahun lebih lah saya tiap tahunnya. Begini ceritanya, uang baru itu kita kulaan ke seseorang ya, bukan ke orang bank ya. Gitu loh, ada yang nawarin kita barang di Surabaya, di mana kita ambil. Mas ada barang mau ini mau nggak? Nah kita juga cari di online, kadang gitu saya ya. Jadi kalau ada barang kita ambil, bukan kita main orang dalam, nggak segitunya, nggak gampang lah. Terkait hal tersebut, polisi menghimbau karyawan jasa penukaran uang untuk lebih hati-hati dan waspada karena terdapat tumpukan uang di lapaknya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Down the right-hand side, 3 in the penalty area. Marcelino! Moya does brilliantly. And Rangers is there to keep it down, just over the top. Two boys combining. Halo selamat pagi pemirsa, kita senang banget pagi hari ini ya. Selamat pagi Togi dan pemirsa, selamat Kenapa? datang di iNews Today karena kita Pasti karena udah cair ya. Udah cair golnya maksudnya kan. Oh golnya. Indonesia udah cair banget. Kamu nonton nggak sih semalam? Sayangnya kan kita nonton bareng. Oh iya. Kamu lupa kan? Iya. Kemarin kasih tiket gitu tapi ya. Seru kamunya banget, yang nggak nonton. Yang golin siapa sih semalam? Siapa ya? Coba siapa? Ayo. Oh Romney. Yeay, congratulations Timnas Indonesia telah akhirnya menang game semalam dan kita berkesempatan untuk maju ke babak berikutnya. Tapi kita tetap harus berjuang ya. Tetap harus kita kosongkan berjuang. peringkat ketiga dan keempat di grup kita. Jangan mudah puas begitu ya. Iya. Aku senang banget Indonesia bisa merobek gawang Bahrain. Merobek, iya. 1-0 tapi tetap harus happy. Kenapa? Karena itu tadi sudah disebutkan sama Togi, kita bisa melaju ke babak
babak Benar. selanjutnya. Karena sempat tegang juga ya beberapa kesempatan kita tadi kemarin malam itu ada Marcelino juga sempat tapi tidak gol, tapi akhirnya ini ya kita dapat 1-0. Presiden Prabowo juga sempat nonton juga. Habis itu Pak Jokowi juga dan ribuan atau mungkin jutaan Jutaan pasang supporter ya. mata, jutaan pasang mata. Enggak dong, penuh banget. Bukan stadion, maksudnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, makanya jutaan pasang mata ini menonton Yes. pertandingan Indonesia Bahrain. Tapi kami berdua ingin mengucapkan selamat kepada timnas Yes. dan tetap jangan patah semangat. Benar. Walaupun perjalanan masih amat sangat jauh, Panjang, tapi ya. tetap harus buktikan bahwa Indonesia layak untuk masuk Piala Dunia 2026. Setuju sekali. Baik, kita sahabat pemirsa, senang sekali pemirsa kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif yang pastinya untuk Anda ya. Iya. Bersama saya Togi Snaga. Dan saya Arlisa Hadi, pemirsa inilah ini studio selengkapnya untuk Anda. Ya. 5-3-1. Aku kalau digituin dilulukan nggak sama tim? Ini dari tadi supporter nih Arlis Indonesia? tadi memang kelakuannya itu ada juga merinding, orang keringetan. Habis itu timnas Indonesia ngomong di 5-3-1 kayaknya langsung ini langsung mah. kayak euforia itu kayak wah. Kamu kayak lebih cocok pemain bola aja deh kayaknya ya dibanding presenter ya Arlista ya. Boleh Seru dengan banget senang ya. hati Iya, Patrick iya. nih. Tapi itu dia. Ketika memang mungkin orang warga negara asing ngomong bahasa Indonesia itu kita langsung kayak bangga, wow, terharu karena mereka mau mempelajari bahasa kita. asing gitu ya, khusus bahasa Indonesia. Kita udah susah-susah gitu kan belajar bahasa Inggris, ternyata ada orang luar yang mau belajar bahasa Indonesia, pasti kan terharu. Apalagi karena kita orang Indonesia pun juga bahasa Indonesia pun juga sering salah juga ya. Iya, bener juga. Aku sih bisanya bahasa batin aja. Wow. Bahasa kalbu. Wow. Baik, pemirsa timnas Indonesia ini berhasil memetik kemenangan melawan Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Saat timnas berlaga, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut menyaksikan langsung di Stadion Gelora Bung Karno. That round the corner to Mahidin. Here's Marcelino. What kind of a touch? Romani! Timnas Indonesia memulai laga dengan baik. Gol kemenangan ditorehkan oleh Romni usai menuntaskan umpan Marcelino Ferdinand di menit ke-24. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga dan 3 poin tambahan pun diraih skuad Garuda. Pertandingan sengit antara Indonesia dan Bahrain turut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, alhamdulillah ya kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Nah, hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya kita buktikan. Setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada. Ya Alisa, kira-kira kalau Senin nonton gitu untuk yang nonton ini presiden, kira-kira under pressure juga nggak sih pemain bola gitu ya? Kalau Senin di depan mungkin ketua PSSI atau menteri, kali ini presiden. Kira-kira ada pressure sendiri nggak sih untuk pemain-pemain timnas gitu? Harusnya sih ada ya. Harusnya sih ada ya. Ditonton presiden loh ini. Orang nomor 1 loh ini. Mau nggak mau mereka harus mencurahkan segala kemampuan mereka untuk mengharumkan nama Indonesia. Dan harus menang, tapi itu dia, untung saja hasilnya pun juga Alhamdulillah memuaskan. Sebenarnya menang atau tidak menang, yang penting kita sudah menunjukkan terbaik. yang terbaik. Setuju. Hasil kalau menang ya bonus, kalau kalah ya kebangetan gitu. Tapi selain itu ya mungkin banyak di luar sana pun juga pasti nonton juga. Selain Tentunya. mungkin yang nonton di GBK, ada juga nih pemirsa, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong ikut merayakan kemenangan Indonesia saat berhadapan dengan Bahrain. Ya, dan gol oleh Romni dicetak di menit ke-24.
Sintayong nonton bareng laga Indonesia versus Bahrain di salah satu coffee shop di Tanjung Duren Raya Grogol, Jakarta Barat bersama mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan saat Indonesia unggul 1-0 usai Ole Romeni mencetak gol di menit ke-24 ke gawang Bahrain. Menurut Sintayong, seharusnya timnas Indonesia ini bisa menang 3-0 atas Bahrain apabila Marcelino dan Eliano Reinders dapat memanfaatkan peluang. 일단 크게 전술적보다는 더운 날씨에서 실점하지 않았다는 장면과 그다음에 우리가 기회 왔을 때 뭐 한두 골 더 넣을 수 있는 기회를 못 넣은 건 아쉽지만 그래도 이긴 거에 대해서 의미를 두고 선수들을 응원해야 된다. Sintayong juga memberikan selamat kepada pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert atas kemenangan skuad Garuda dalam pertandingan yang berlangsung digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 그건 뭐 특별하게 할 수 있는 건 부분은 아니고 다음 오늘 경기에 이겨서 일단 먼저 축하드리고 다음 중국전을 진짜 홈에서 Dan disinilah bagaimana kita melihat Marcelino dengan akselerasinya dan passingnya yang begitu matang tinggal. Laga Indonesia melawan Bahrain menjadi pertemuan penting bagi timnas Indonesia untuk menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai menumbangkan Bahrain, timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C dengan jumlah 9 poin. Hanya selisih 1 poin dengan Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Harus masuk ke lapangan untuk bisa dikatakan berjalan tidak masalah. Yang penting menutup dan ada 11 orang di dalam. Indonesia masih memiliki 2 pertandingan berikutnya dengan Cina pada tanggal 5 Juni 2025 dan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Ya, dan pemirsa, ini kemenangan Indonesia melawan Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 disambut sukacita para supporter yang sudah hadir di Gelora Bung Karno. Ya, bahkan bukan hanya orang dewasa saja, sejumlah supporter cilik yang hadir pun turut berbangga atas penampilan timnas Garuda. Dan berikut percakapan bersama rekan kami Kevin Pakan. Menurut Mas Bane tadi permainan timnas kita seperti apa? Luar biasa, banyak peluang. Seharusnya tadi 5-0. 5-0. Puji Tuhan, saya bangga jadi warga Indonesia karena bisa mendapatkan suatu kemenangan bagi Indonesia. Tadi penampilan dari Ole Romeni seperti apa? Bisa mencetak gol pertama tadi. Luar biasa, mantap penampilannya. Gimana tadi timnas kita? Menurut saya bagus sekali. Rizky Ridho penyelamatannya keren sekali. Kita peringkat 4, masih ada kesempatan. Ada peluang. Beda 1 poin sama Arab Saudi. Yuk Indonesia bisa. Kalau kita masih ada sekitar 1-2 pertandingan lagi dan kita harus menang supaya mendapatkan 3 poin setiap pertandingan. Oh gitu. Oke. So hopefully we'll win dan kita masih ada kesempatan untuk ke FIFA Piala Dunia tahun depan ya. Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, ini sebenarnya sebelum pertandingan Presiden Prabowo Subianto ini sudah mendatangi para pemain. Iya, Presiden memberikan semangat supaya timnas bisa memenangkan pertandingan melawan Bahrain tadi malam. Dan hasilnya suntikan semangat dari Presiden membuat timnas bisa menaklukkan Bahrain 1-0. Yes. Oh, you speak Indonesian already? Oh yeah. Speak French too. So, bisa kita beri back? Oh yeah. Nice to meet you. Thank you. Alex Costa. Thank you. Hi sir. Jordi. Saya masih. Bapak stay di sini ya. Maju-maju. Fisioterapist. Merek ini.
Ready for camp? Nice to meet you. Reggie Blinken. Nice to meet you. Perkenalkan Pak, timnas. Suka tuh? Good. Major. With Versat Major? Yeah. How are you? Martin. Baik. You? Good. Thank you. Captain. Good. Where you originally from? Where is he originally from? He's from Holland. Where you tinggal di mana? Ya, Belanda. Semarang. Bisa bahasa Indonesia sudah? Bagus. Bisa. Justin. Bagayara. Australia. Jordi Ahmad. Sulut Manado. Oh iya. Ibu Manado. Tom Hayek. Marcelino. Let's see. Kelvin, Aceh. Aceh. Tim berapa orang? Kami. Ragnar. Dari Lombok, lahir di Lombok, Pak. Oh iya? Mana? Papua. Ayo. Makasih Pak datang. Thank you. Harus menang. Itu ya. Gitu Perbedaan ya. nama Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo kan yang nama kamu siapa gini. Kalau aku jadi presiden gimana? Kalau Togi jadi presiden, Harus menang. oke. Ini Harus menang. dukungan nih Togi jadi presiden Iya 2029. dong, harus kasih semangat gitu. Harus kasih Kenalan mah semangat. bisa aja, tapi Oke. kata-katanya dia bilang harus semangat. Harus menang. Karena dia sudah jauh meluangkan waktu nonton. Jadi memang sama Patrick Kluivert harus sekali lagi Harus menang. Untuk menang. Baik. Ya, pemirsa, Kopda Basar Syah ditetapkan sebagai tersangka penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Ya, jangan kemana-mana, Andi sudah akan segera kembali. Ya, terima kasih masih bersama kami di Ani Today bersama saya Togi Sinaga dan Arlista Hadi. Pemirsa, Detasmen Polisi Militer Lampung menetapkan Kopda Basar Syah sebagai tersangka kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara 1 anggota lain, Peltu Y. Lubis, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perjudian sabung ayam. Maupun Bapak dan Bapak tadi, tentunya setelah melakukan penyelidikan sepekan terakhir, tim penyidik Detasemen Polisi Militer Lampung menetapkan 2 anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kopda Basar Syah ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan terhadap 3 anggota polisi hingga tewas dan dijerat dengan pasal 340 Jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan Peltu Y. Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Kedua tersangka kini ditahan di Detasemen Polisi Militer Lampung. pelaku penembakan adalah Kopda B dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu. Untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka Peltu YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP.
Penembakan yang dilakukan Kopda Basarsyah menyebabkan 3 anggota polisi terbunuh. Ketiganya adalah AKP Anumerta Lusianto, Kapolsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribtu Anumerta M. Galib, anggota Polres Waikanan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebelumnya, Polda Lampung telah menetapkan seorang warga sipil berinisial Z dalam kasus judi sabung ayam yang menyebabkan 3 anggota polisi meninggal dunia. Ya, Z merupakan pelaku sabung ayam yang diduga sering berhubungan dengan aparat. Ya, Z ini yang orang sipil. Dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang, dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Udah jadi tersangka jenderal, Z itu. Kenapa? Yang jelas keberadaannya berada di TK. Ya, sementara itu keluarga anggota polisi yang menjadi korban penembakan di Waikanan, Lampung menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta. Mereka datang untuk mencari keadilan. Dalam pertemuan dengan keluarga korban penembakan, Hotman Paris menegaskan istri dari AKP Lusianto dan Bribka Petrus tidak hadir di Jakarta. Mereka dicegah datang ke Jakarta karena akan ada Kapolri ke Lampung untuk bertemu keluarga korban. Kepada Hotman, keluarga korban menjelaskan mengenai sosok ketiga korban ke Hotman Paris. Yang pertama, yang kedua, yang berikutnya, istri dari almarhum Kapolsek sama almarhum Pak Petrus tidak diizinkan oleh oknum aparat kepolisian untuk datang ke Jakarta. Alasannya karena Kapolri mau datang hari Rabu, kami nggak tahu, dan kami juga tidak mempersoalkan alasannya apa, cuma sangat disayangkan mereka kan punya hak ajasi untuk memperjuangkan penegakan hukum atas suaminya yang meninggal. Kenapa harus dicegat gitu di jalan, dan kenapa rumahnya ditungguin, ya? Jadi 2 istri dari almarhum, dua almarhum tidak bisa hadir. Sedangkan yang satu kan masih bujangan, yaitu Galib, ya, ibunya yang hadir. Oke. Dan untuk kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Anumerta Lusianto SH. Dia adik bungsu saya. Adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya mbaknya yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali sama saya. Karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti. Sesudah 9 hari kok belum ada tersangka, begitu kan? Betul, Pak. Padahal sudah ngaku yang menembak. Iya. Terus gimana dari anaknya, putrinya Pak Kapolsek mau ngomong apa, silakan? 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya. Karena beliau kan dinas di Negara Batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak sudah kelaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Katanya turun dari mobil ditembak, gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah, Pak, dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan, Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil? Ya, saya dengar seperti itu, Pak. Begitu ya? Saya mau keadilan yang seadil-adilnya untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah, Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran, apapun itu. Saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat... Begitu masuk ruang otopsi, saya diizinkan masuk gitu. Saya lihat adik saya udah kaku di atas meja
meja gitu ya. Di meja itu udah kaku. Saya ingat ayah saya sebulan yang lalu juga kaku di rumah, baru meninggal di tanggal yang sama. Jadi bapaknya almarhum juga baru meninggal, ya 1 bulan lalu. Ya jadi 2 meninggal dalam satu keluarga nih. Ya. Padahal adik saya itu andalan keluarga, harapan keluarga besar kami. Saya hancur banget lihat adik saya kaku di atas meja otopsi itu. Tapi yang mau gimana lagi, ini memang kejadiannya seperti ini. Cuman yang saya miris, sudah 9 hari loh adik saya terbaring di makam. Kami keluarga belum tahu siapa pembunuhnya. Bahkan kami hanya melihat potongan dari video amatir, bukan dari video resmi loh. Video amatir dari warga sekitar. Ini orangnya gitu. Dan itu kan nggak resmi gitu loh Kak, gitu. Jadi kami nih keluarga bertanya-tanya, ini adik kami udah 3 hari udah lewat, 7 hari udah lewat, bahkan sampai udah 9 hari, kita nggak tahu siapa yang bunuh adik saya, siapa yang bunuh anak dari ibu saya, kita nggak tahu gitu. Kami bingung, kami mau nanya ke siapa. Saya bingung, apa saya mau datang ke Denpom sih, saya nggak tahu gitu. Jadi ya kami hanya menunggu gitu. Makanya kami datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada Bapak Hotman Paris dan tim agar bisa membantu kami untuk. Ya pemirsa, sementara itu Majelis Hakim Pengadilan Militer membacakan vonis kepada 3 prajurit TNI Angkatan Laut pelaku penembakan bos rental mobil hingga tewas. Ya, 2 dari 3 tersangka divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang lainnya dihukum 4 tahun penjara. 2 terdakwa yang divonis penjara seumur hidup yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo selaku terdakwa ini dan Sertu Akbar Adli ini selaku terdakwa 2. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Ilyas serta diyakini terlibat penadahan. Sementara terdakwa lain bernama Rafsin dituntut 4 tahun penjara atas keterlibatannya dalam penadahan. Selain diberikan hukuman penjara, ketiga prajurit TNI Angkatan Laut tersebut juga dipecat dari dinas TNI. Pemirsa, H-5 Lebaran gelombang pemudik sepeda motor yang datang dari arah Jakarta dan Jabodetabek kembali memenuhi Jalan Raya Kota Karawang. Jangan kemana-mana pemirsa, News Today akan segera kembali usai jeda. Acara ini dipersembahkan oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan News Today bersama saya Arlisadi dan Togi Sinaga. Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor kembali meningkat pada Selasa malam. Ya, tingginya volume kendaraan sepeda motor dikarenakan ini banyaknya pemudik lebih memilih perjalanan malam dan dianggap nyaman dan tidak panas dalam perjalanan. Ya, pada Selasa malam gelombang pemudik sepeda motor yang datang dari arah Jakarta dan Jabodetabek kembali memenuhi Jalan Raya Kota Karawang. Diperkirakan jumlah mencapai ribuan pengendara yang melintas di wilayah Kabupaten Karawang. Peningkatan volume kendaraan pemudik sepeda motor terjadi sejak Selasa sore setelah azan maghrib hingga malam hari pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Di beberapa titik terjadi penumpukan kendaraan karena adanya pertigaan lampu merah di Tanjung Pura, lampu merah Pendai, lampu merah Karawang Timur, dan pasar tradisional Kosambi. Puncak arus mudik melintas Karawang, Jawa Barat diprediksi terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2025 dan dipastikan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan.
Dan bisa untuk informasi terkini arus mudik Lebaran 2025, kita sudah terhubung dengan Chamar Haenda di gerbang tol Cikampek Utama dan Aulina Iyasyah di kilometer 57. Namun kita ke Chamar terlebih dahulu. Ya Chamar, bagaimana situasi arus mudik di gerbang tol Cikatama untuk pagi hari ini? Ya, pagi menjelang siang, Togi Arlista dan juga pemirsa, sudah lebih dari 52.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama dan juga meninggalkan Jakarta. Kalau kita bandingkan dengan data kemarin yang sebanyak 30.000, ada peningkatan 20.000 atau sekitar 70%. Artinya ini sudah terlihat gejolak masyarakat untuk bisa mudik dan mendekati puncak arus mudik pada tanggal 28 Maret 2025. Di belakang saya, Arlista dan juga pemirsa bisa dilihat, ini kendaraan masih didominasi truk logistik. Meski begitu, untuk mobil pribadi juga ini sudah mendominasi pada pukul 7 pagi tadi. Karena biasanya di 3 hari kami memantau, biasanya mobil pribadi akan ramai pada siang hari sekitar pukul 11 sampai dengan malam hari nanti. Nah, data terbaru yang menunjukkan akumulasi di 3 hari terakhir dari Jasa Marga, adanya peningkatan sebesar 9,68% dibandingkan dengan hari-hari non-mudik. Nah, biasanya data dari 1 hari ini mencapai 110.000, namun pada saat hari ini biasanya rata-rata mencapai 120.000. Nah, kemudian juga untuk mereka yang meninggalkan Jakarta lebih dari 52.500, sementara mereka yang menuju ke arah Jakarta berkisar 26.700. Puncak arus mudik yang akan terjadi pada 28 Maret ini juga diantisipasi dengan penggunaan dari gardu tol. Ada sebanyak 30 gardu tol yang disiapkan, baik elektronik maupun juga manual. Dan yang paling penting, Arlista dan juga Togi, pastikan saldo e-tol Anda tercukupi sehingga tidak terjadi kepadatan saat melakukan tap in ataupun juga tap out. Berkaitan dengan diskon tarif tol sebesar 20%, ini hanya bisa dilakukan ketika Anda melakukan tap in dan juga tap out pada gardu tol dengan menggunakan kartu e-tol yang sama. Sementara demikian, Togi Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Chamar. Untuk pagi hari ini tercatat ada 52.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Lantas bagaimana kondisi di rest area kilometer 57? Ada rekan Aulina Iyasyah. Aulina, untuk situasi di rest area kilometer 57 pagi hari ini seperti apa? Apakah banyak pemudik yang beristirahat di sana? Ya, halo, selamat pagi menjelang siang, Togi dan juga Arlista. Untuk situasi terkini di rest area kilometer 57 ini sudah ramai oleh para pemudik. Bahkan keramaian ini sudah terlihat sejak hari Selasa kemarin. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pengelola rest area KM 57, ini sudah terjadi adanya peningkatan sebesar 20%. Di mana perharinya ini para pemudik yang keluar masuk di rest area kilometer 57 ini terhitung diakumulasikan dari hari Senin kemarin sampai dengan hari ini ada sekitar 10.000 sampai dengan 19.000 volume kendaraan yang keluar masuk atau terparkir di rest area kilometer 57 ini. Nah, namun demikian hal ini belum bisa dikatakan sebagai kenaikan yang signifikan karena kenaikan yang signifikan ini dikatakan jika sudah berada di angka 50%. Dan di angka 50% ini berarti pemudik atau jumlah volume kendaraan yang keluar masuk di rest area ini sudah di angka 20 sampai dengan 25.000 kendaraan. Jadi sampai hari ini jika dikatakan ada kenaikan, ya memang betul ada kenaikan tapi belum kenaikan yang signifikan. Lantas juga kita berbicara mengenai rest area kilometer 57, ini adalah salah satu rest area yang berlokasi strategis dan juga memiliki luas sebesar 8 hektar. Rest area 57 juga ini termasuk rest area yang tergolong dalam rest area tipe A, di mana untuk rest area sendiri ini memiliki 3 golongan tipe, yakni ada A, B, dan C, dan rest area kilometer 57 ini termasuk rest area golongan A, di mana ini pasti di dalamnya memiliki fasilitas yang banyak dan juga lahan yang lebih luas dibandingkan rest area tipe B dan C. Untuk fasilitas yang ada di rest area kilometer 57 ini ada fasilitas masjid, ada fasilitas ATM center, ada fasilitas bengkel, ada fasilitas ruang laktasi untuk ibu menyusui, ada juga fasilitas ruang medis, dan yang mungkin ini sangat menarik apalagi bagi Anda pengemudi jarak jauh atau pemudik jarak jauh, ini Anda bisa
kita mencoba kamar tidur atau awalnya ini bilik tidur, namun saat ini sudah direvitalisasi menjadi lebih besar, yakni menjadi kamar, di mana ini per 3 jamnya dihargai dengan harga Rp65.000 saja. Dan juga terkait bagaimana pihak rest area kilometer 57 nantinya mengantisipasi lonjakan pemudik yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025, lebih tepatnya ini pada hari Jumat esok. Nantinya rest area kilometer 57 ini sudah menyiapkan water barrier dan juga tambang, di mana nantinya jika mobil-mobil yang terparkir ini sudah dipastikan tertata dengan rapi agar tidak terjadinya penumpukan kendaraan. Dan juga nantinya untuk mobil kendaraan besar yang boleh masuk ke rest area KM 57 ini hanya mobil-mobil bus dan juga mobil logistik saja. Jadi untuk truk di tanggal 28 ini atau jika nantinya sudah terjadi lonjakan sudah tidak boleh memasuki rest area kilometer 57 agar tidak terjadi kemacetan yang panjang di pintu masuk rest area. Selain itu juga di pintu masuk rest area nantinya ini awalnya saat ini hanya ada 1 jalur saja, namun nantinya akan dibuka 2 jalur agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Dan juga jika kita berbicara mengenai arus lalu lintas di sekitar kilometer 57 ini masih ramai lancar, belum terlihat terjadinya adanya peningkatan kendaraan. Karena biasanya peningkatan kendaraan ini sudah terlihat sejak kilometer 50. Namun berdasarkan pantauan kami dari kilometer 50 sampai dengan 57 tempat kami mengabarkan ini belum ada sama sekali lonjakan kendaraan atau penumpukan kendaraan atau kemacetan di sekitar sini. Dan juga berdasarkan informasi dari pos pantau di kilometer 57, mobil kendaraan atau volume peningkatan kendaraan ini terjadi biasanya di jam-jam subuh, yakni jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, di mana angka normal rata-rata ini di 900 sampai dengan 2.400. Namun sejak pagi tadi jam 6 sampai dengan jam 7 ini terjadi peningkatan lonjakan kendaraan sebesar 2.500 kendaraan yang sudah melewati kilometer 57. Nantinya lonjakan peningkatan ini juga selalu terjadi katanya setiap subuh, yaitu selepas sahur. Jadi bisa dikatakan bahwa para pemudik ini lebih memilih mudik selepas sahur. Kembali ke Alista dan juga Togi. Baik, terima kasih banyak Aulina Yasha melaporkan langsung dari kilometer 57, dan sebelumnya ada rekan Camar Henda dari gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jangan lupa jaga kesehatan. Pemirsa, Pelabuhan Gilimanuk Selasa malam dipenuhi oleh para pemudik ya. Iya, kendaraan pemudik mengantri hingga keluar pelabuhan dan sebanyak ratusan ribu orang sudah menyeberang dari Bali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Antrian kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali didominasi oleh kendaraan kecil, bus, dan truk. Para pemudik harus berbagi tempat dengan truk yang masih ramai di penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk. Tidak saja di dalam pelabuhan, antrian kendaraan juga sudah mulai mengular keluar pelabuhan. Antrian kendaraan kecil memadati sejumlah gang kecil hingga di depan pintu masuk pelabuhan. Sementara itu di jalan utama dipenuhi kendaraan barang. Penutupan aktivitas Pelabuhan Gilimanuk akan diberlakukan mulai 29 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai 30 Maret 2025 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan di Pelabuhan Ketapang akan terjadi penutupan lebih awal, yakni mulai tanggal 28 Maret 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan baru akan dibuka pada tanggal 30 Maret 2025 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pemirsa, 5 hari jelang Lebaran pemudik yang menggunakan sepeda motor sudah meramaikan Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Ya, volume kendaraan pemudik yang menyeberang menggunakan sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai meningkat dibandingkan dengan pada siang hari. Pasalnya pengendara roda 2 yang akan pulang kampung biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Yang bisa untuk informasi terkini arus mudik 2025, kita sudah terhubung dengan Syahreza Zanski di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ya. Iya, selamat pagi jelang siang Syahreza. Untuk situasi terkini di Pelabuhan Merak pagi hari ini seperti apa? Pagi menjelang siang, Togi Arisa dan juga pemirsa, kini di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten terpantau begitu padat dan ini tergolong ramai lancar untuk para kendaraan yang masuk
dari Pelabuhan Dermaga Eksekutif masuk ke Dermaga 6 untuk masuk ke Pelabuhan Eksekutif. Dan inilah situasinya, Togi Arlista, ini kendaraan sudah mulai memasuki Dermaga 6 di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Mayoritas kendaraan berdasarkan pantauan kami sejak subuh tadi didominasi dengan plat B, D, dan juga F tentunya yang berasal dari Pulau Jawa menuju Sumatera, yang berangkatannya ini dari Merak menuju ke Bakahuni. Dan hingga saat ini kami masih belum menerima data terbaru Togi Arlista terkait seberapa banyak kendaraan dan penumpang yang berangkat. Namun jika mengutip data pada Senin 24 Maret 2025, ada sekitar 44.000 orang yang sudah diberangkatkan pada hari tersebut, dan ada hampir 8.000 kendaraan yang sudah diseberangkan oleh pihak ASDP dari Pelabuhan Merak tentunya. Dan memang dari H-10 hingga H-5 sekarang sudah ada setidaknya lebih dari 205.000 penumpang yang diberangkatkan dari Merak menuju ke Bakahuni, dan memang ini tergolong naik jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, Togi Arlista dan juga pemirsa. Dan untuk diketahui juga, untuk mengurai kepadatan pada arus mudik kali ini, pihak ASDP menambah kapal menjadi 36, di mana sebelumnya ini hanya 26 kapal feri tentunya. Dan ada juga beberapa kebijakan lain untuk mengurai kepadatan dan menanggapi lonjakan pemudik, seperti untuk jalur tol Tangerang menuju ke Merak ke Pelabuhan Merak ini akan ada diskon tarif tol dan juga diberlakukan skema ganjil genap. Dan kendaraan yang nantinya tidak sesuai menuju ke Merak, ganjil genapnya akan diarahkan ke jalur arteri, dan tentunya masyarakat tidak perlu khawatir karena nanti ujungnya akan dikerahkan ke jalur arteri. Sementara itu, Togi Arlista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Kurang lebih ada 42.000 pemudik yang sudah meninggalkan Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Dan selamat kembali bertugas, Reza. Ya. Acara ini dipersembahkan oleh Jelang Lebaran, warga Surabaya berburu baju 5.000-an. Ya, jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali. Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ratusan warga Purbalingga, Jawa Tengah ini berebut takjil yang dijual seharga serba Rp1.000 dan sembako murah. Takjil dan sembako murah ini pun langsung ludes dalam waktu 2 jam saja, pemirsa. Murah sekali ya. Ratusan warga menyerbu takjil yang dijual dengan harga Rp1.000 yang digelar di halaman Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Warga saling berebut dan berdesakan demi bisa mendapatkan takjil dan sembako murah. Bahkan petugas pun sempat kewalahan melayani warga. Hanya dalam 2 jam saja takjil serba Rp1.000 dan paket sembako yang dijual di bawah harga pasar ludes terjual. Selain bazar murah, warga juga mendapat hiburan berupa pertunjukan wayang lalu lintas dengan berbagai hadiah menarik. Ada acara kayak gini setahun sekali, happy, sambil ngabuburit biar anak-anak nggak merasa lapar. Dapat harga berapa tadi? Seribuan. Iya, senang. Bazar takjil serba Rp1.000 ini digelar dengan melibatkan anggota Polres Purbalingga yang memiliki UMKM kuliner, bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Purbalingga.
Semuanya serba 1.000. Alhamdulillah memang antusias warga sangat-sangat ramai. Kemudian juga dihiasi dengan support basar dari Eka Surya Plaza dan dari HIPMI. Alhamdulillah ini semuanya bisa meramaikan. Meski digelar setahun sekali, bazar murah ini diharapkan menambah semarak Ramadan dan membantu masyarakat Purbalingga jelang Lebaran. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Takjil Rp1.000, Wow. pantesan aja ludes dalam waktu 2 jam. Tapi kalau Jakarta itu kayaknya berapa? 15 menit udah bisa diborong itu Rp1.000. Udah pasti tuh ya, ini 2 jam. Tapi mungkin itu dia. Jangan maru Karlista. Jangan jadi serakah. Beli Betul, secukupnya betul, aja betul. gitu ya. Tapi selalu sama penjualnya ataupun yang menyelenggarakan. Berarti dia kan bersedekah, beramal. Rp1.000. Baiklah, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Menjelang Lebaran, warga di Surabaya, Jawa Timur ini menyerbu bazar pakaian bekas murah. Ya, hanya dengan harga Rp5.000 hingga Rp25.000, warga bisa membeli dan mendapatkan pakaian bekas layak pakai yang dapat dikenakan saat Lebaran. Pada Selasa pagi, warga langsung menyerbu bazar pakaian murah yang digelar di sebuah sekolah swasta di Jalan Baratajaya, Surabaya. Warga saling berebut memilih beragam jenis pakaian yang dijual dengan harga murah. Tidak hanya pakaian, hanya dengan membayar Rp5.000 hingga Rp25.000. Warga juga dapat membeli tas maupun sepatu yang dapat dimanfaatkan untuk Lebaran nanti. Meskipun bekas, namun seluruh pakaian ini masih layak pakai dan bagus. Dan diharapkan dengan kegiatan ini dapat membantu masyarakat yang ingin berlebaran dengan pakaian bagus. Kan banyak itu istilahnya warga sekolah yang kadang-kadang itu punya baju yang sudah masih layak pakai sebenarnya, tapi mereka sudah tidak mau menggunakannya. Jadi kepada kami berinisiatif untuk mengumpulkan dan menjual. Terlambat 15 menit sudah habis. Jadi sempat rebutan tadi ya? Iya. Soalnya maksudnya disekat. Soalnya peminatnya itu tambah tahun tambah banyak. Jadi. Sementara itu hasil dari penjualan ini nantinya akan disumbangkan kepada masyarakat kurang mampu dan membutuhkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, sementara itu sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan digelar pemerintah pada 29 Maret mendatang. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Idul Fitri berpotensi sama dengan Muhammadiyah, yaitu Senin 31 Maret. Ya, kita semuanya sudah standar ya. Semuanya sudah siap ya. Insya Allah nanti tanggal 29 sore itu kita akan melakukan sidang isbat dan seluruh baik NU maupun Kementerian Agama sudah menebarkan para peruyahnya di titik-titik tertentu di seluruh Indonesia. Jadi kita tinggal mengumpulkan nanti data-data dari mereka. Ada berapa titik Pak? Waduh, ratusan keseluruhannya. Ini demi untuk memvalidkan temuan-temuan kita. Kalau memang nggak ada satupun yang menemukan bulan pada saat itu, maka kita istiqmal, dijadikan 30 hari puasa kita. Tapi kalau ada yang menemukan satu saja titik di antara semua titik lalu disumpah oleh hakim agama, maka itu ya kurang puasa kita 1 hari dari 30 menjadi 29. Tapi kalau melihat kemungkinannya, semua titik itu masih berada pada posisi ghairu imkan ru'yah, masih minus 3 derajat ya. Dengan demikian, biasanya kalau seperti itu, kalaupun ada yang mengaku melihat bulan, itu tidak diakui karena mustahil kita bisa melihat bulan minus 3 itu. Nah, artinya apa? Mudah-mudahan kita kompak lagi. Hari pertama puasa kita kompak. Kemudian 1 Syawal kita kompak lagi puasa. Itu yang kita harapkan kan. Masih di iNews Today, pemirsa, bersama saya Arlista dan Togi Sinaga. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana komplotan copet emak-emak ditangkap polisi saat melakukan aksi pencurian di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, aksi para pelaku terekam kamera CCTV Mall. Cuma menunjukin uang ini ya? Dalam rekaman kamera CCTV, 3 orang emak-emak langsung beraksi di tengah kerumunan pengunjung
yang memadati stan pakaian di sebuah pusat perbelanjaan di kota Bogor, Jawa Barat. Sambil berpura-pura belanja, pelaku membuka resleting tas milik korban. Di saat korban lengah, pelaku lalu menguntil ponsel dari dalam tas korban. Berkat identifikasi CCTV, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku di rumah kontrakannya. Sementara dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga kerap beraksi di berbagai daerah di wilayah Indonesia dan juga di luar negeri, yakni Malaysia dan Singapura. Motif para pelaku mencuri demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Komplotan ini bekerja sama untuk mengalihkan perhatian korban dan mencari sasaran korban yang memang lengah. Nah, untuk kejahatannya sendiri ini sudah dilakukan di berbagai daerah di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Hingga kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polresta Bogor Kota. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kakak beradik yang viral karena hendak menjual ginjal demi membebaskan ibundanya membuat polisi menangguhkan penahanan sang ibu. Saat ini baik terlapor maupun pelapor yang masih sana keluarga memutuskan untuk berdamai. Inilah video yang viral di media sosial saat kakak beradik membentangkan poster di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Dalam poster yang dibentangkan Farel Mahardika dan Hayako Rifanu ini bertuliskan keduanya rela menjual ginjalnya guna membebaskan ibundanya yang ditahan di Mapolres Tangerang Selatan karena dituduh mencuri dan menggelapkan barang. Usai viral, polisi akhirnya menangguhkan permohonan kakak beradik ini karena dari kesaksian sang ibunda tidak ditemukan unsur pencurian maupun penggelapan. Farel, penjual ginjal, berterima kasih kepada polisi dan masyarakat yang telah membantunya dalam menangani kasus ini. Saya belum bisa berhenti berjuang untuk ibu saya karena ibu saya di sini masih sebagai tersangka. Dan saya sangat yakin ibu saya tidak melakukan hal yang dituduh oleh si pelapor tersebut. Menurut Kompol Bambang Askar Sodik, Kapolsek Ciputat Timur, mengatakan saat ini baik terlapor maupun pelapor yang masih sanak keluarga memutuskan untuk berdamai. Kedua putra dari terlapor, saudari Y, melakukan aksi membentangkan poster di HI dengan melakukan penjual ginjal. Sudah alhamdulillah berhasil di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan penuh ampunan. Kedua belah pihak, baik pelapor maupun dari keluarga tersangka, sudah bersepakat untuk menjalin kembali silaturahim yang sebelumnya sudah sempat putus. Sementara itu, meski permohonannya telah ditangguhkan, namun kondisi sang ibu dari kakak beradik ini masih mengalami trauma. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.